Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Teman-teman, please jangan berpikir negatif ya. Udah stop. Jangan pernah mikirin hal-hal yang kalian tuh jadi bikin apa ya, jadi apa sih, susah sendiri gitu. Gak usah dipikirin ya. Biarin aja, lepasin segala sesuatu itu ke langit. Kalau kalian lagi kesel ya nyebut walaupun itu tidak ada apa namanya, tidak ada hasil gitu ya, tidak akan mengurangi kekesalan itu, tapi selalu ada kamu waktunya buat stop. Maksudnya gini, kadang kita lagi kesel, lagi nggak tahu, lagi sedih juga kali ya, atau memang lagi banyak masalah, pusing gitu, tiba-tiba kita nyebut aja. Memang sih masalah itu nggak bakalan hilang, nggak bakalan kurang, tapi bisa bikin hati ini tuh kayak plong, lega gitu, kayak nggak ada masalah gitu ya. Nyebut pokoknya ya, apapun yang memberatkan kamu, nyebut dan stop. Udah, nggak usah dipikirin ya. Ingat ini ya, kalau sudah takdir nih, denger, kalau sudah takdir, rencana apa yang kamu buat pun akan hancur berantakan, tidak akan terjadi, itu kata Tuhan semesta ya. Tetapi kalau kamu selalu berpikir dan berusaha baik gitu, dan selalu baik nih ya sama keadaan kamu, sama orang sekitar kamu, maka takdir yang tadinya itu adalah buruk buat kamu, maka itu tidak akan terjadi gitu. Planning kamu mungkin akan jauh 3 kali lipat lebih cepat dari apa yang kamu buat gitu. Tahu-tahu belum aja kamu ngelangkah proses, kamu udah ngedapetin hasilnya. Apa itu? Dari buah kita baik sama orang lain, sama keadaan diri kita sendiri ya. Oke, hari ini aku mau dengan tema terbanyak. Asik. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah private reading ya, meskipun cuma 50.000. Tapi kalian tuh kayak bisa jadi temenan sama gue. Ya nggak sih, yang tiap hari sampai nggak tahu jam berapa masih aja di WA gitu. Kalau nggak kebales, kalau nggak kebaca, mohon maaf, karena emang bener-bener banyak, sampai 99 plus. Aduh, aku beneran deh, 10 orang aja aku udah nggak kuat. Aku memang iya segitu orangnya, karena yang kalian transfer tuh energinya bikin ngedrop. Oke. Kita pakai tema terbanyak ya, permintaan dari para teman-teman semuanya. Ini dia ya. Perasaan dia saat ini, seseorang yang sedang kamu pikirkan, atau memang kamu nggak sengaja nih mikirin dia, tiba-tiba aja gitu. Seperti apa ya seseorang tersebut saat ini perasaannya kepada kamu? Tarik nafas. Oke, biarkan aku membacakan doa sebentar ya. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu, seseorang yang ada dalam pikiranmu ya. Oke, di sini aku lihat kegalauan ya. Ini kamu atau dia ya? Oke, jangan kamu bilang, ah itu sih aku. Ini aku bacain dia loh, energinya dia ya. Oke, paham? Sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke, aku langsung nangkep ya secara batin nih. Satu lagi ya teman-teman, karena lokasinya masih banyak. Oke, kita lihat nih ya. Ini adalah kartu pembantu aja sih. Nanti aku mau pakai kartu yang tarot yang enak ya, ada gambarnya. Oke, panjang lebar kayak kereta api.
Oke ya, kita lihat saat ini bagaimana perasaan seseorang yang sedang ada di dalam pikiran kamu ya. Teman-teman ya, keadaannya susah loh, keadaannya susah. Ya, ini nggak tahu kenapa, mungkin karena dia lagi ada masalah. Aku lihat di kartunya ya, di lintriknya nih, dia lagi ada masalah teman-teman ya. Masalah apa? Tentang perasaannya juga. Ternyata orang yang kamu pikirkan ini ya, entah kamu di sini posisinya seperti apa, tetapi yang aku lihat dia lagi ada masalah juga dan kepikiran juga gitu ya sama kamu gitu ya. Tapi sulit gitu ya, sulit buat apa itu mengungkapkan perasaannya dia ya, yang mana saat ini aku lihat dia sedang gundah gulana, sedang tidak enak ya di dalam batin, itu lagi risau, gelisahin kamu gitu ya. Dia juga melamun terus, kepikiran lah ya, kepikiran masalah gitu, ini akan terjadi sesuatu kalau diteruskan gitu ya. Aku lihat di sini memang posisinya seseorang ini sudah ada apa ya, pasangan ya. Dan aku lihat di sini memang energi dia yang ketarik banget ya. Seseorang ini baru saja mengalami sesuatu yang kurang nyaman atau kurang apa ya, kurang enak lah di dalam eh, apa, hati dia ya belakangan ini. Ada yang ngecewain dia kah, atau dia juga mungkin habis ribut kah, atau dia juga memang habis ada masalah di dalam pekerjaan ya. Jadi banyak masalah saat ini teman-teman yang mempengaruhi apa ya, perjalanan kesuksesannya dia di tahun ini. Adalah ini tentang perasaan cinta sih aku lihat ya. Dia banyak terhalang kesuksesannya karena urusan perasaan. Di sini juga apa ya, udah nggak pernah lagi ya berkabar dengan kamu gitu ya. Seseorang ini udah nggak pernah lagi berkabar dengan kamu, dan sebenarnya dia ada perasaan apa ya, kayak cemburu gitu ya, kayak cemburu. Mungkin dia paham saat ini kehidupan kamu mungkin jauh lebih baik daripada dia ya. Dan aku lihat di sini juga ya, ada perselisihan atau perjalanan yang membuat hubungan kamu dan dia tidak dapat bersatu gitu ya, tidak dapat terhubung, tidak dapat apa ya, kenikmatan lah di dalam hubungan ini tuh nggak ada rasa asiknya. Hanya beberapa waktu saja, ada beberapa saat saja, beberapa lama aja gitu ya, terus ke sini sininya kok banyak problematika ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh kehidupan dia pribadi ya, dari pekerjaan, keuangan ya, dan situasi kondisi dia dengan aku lihat dia punya pasangan ya. Mungkin ini sudah jadi orang yang single parent ya, atau mungkin dia berpisah ya dari pasangannya ya teman-teman. Jadi pas aku baca nih, seseorang ini saat ini ya sudah putus atau berpisah atau bercerai ya dari seseorang di masa lalunya ya. Dan dia mulai dekat nih dengan kamu. Mungkin dekat ini udah hampir, ada yang udah 2 tahun ya teman-teman ya, atau baru 2 bulan. Di sini sebetulnya ya dia juga perasaannya nggak enak sih ya, gelisah banget gitu loh. Apa ya, mau meneruskan hubungan dengan kamu tapi bingung gitu, bingung masalah apa nih, masalah uang kalau aku lihat ya, masalah uang dan pekerjaan. Dia kayak malu teman-teman diketahui mungkin dia selama ini by media sosial aja ya, by phone, dan ketemuan juga memang di tempat-tempat yang nyaman, di tempat yang enak gitu ya, tapi pada kenyataannya ada yang dia tutupi teman-teman ya. Dan ini dia gengsi banget buat ngasih tahu keadaan sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dia ya. Dia sayang banget sama kamu, sayang banget, kenceng perasaan itu, apa ya, kayak dia pingin banget memiliki kamu gitu, pingin banget terhubung menjadi sebuah pasangan ya, pingin sejalan sama kamu, pingin hidup bukan hanya di dalam hatinya, batinnya, pikirannya, tapi fisiknya ingin menyatu dengan kamu
ya. Ada perasaan di mana rasa di dalam batinnya ini sakit ya, karena hanya bisa mencintai kamu dengan batinnya saja, tapi raganya tidak bisa bersatu ya, tidak bisa bersatu. Di sini dia memang dia juga berpikir teman-teman ya, keadaan ini tidak baik diteruskan, keadaan ini mungkin juga susah buat diteruskan gitu. Tetapi dia menunggu semesta membukakan jalan. Jadi dia masih terus berafirmasi gitu ya, memanifestasikan kamu di dalam perjalanan kehidupan dia untuk masa depan. Namun di sini banyak sekali ujian-ujian yang membuat dia perih di dalam kehidupannya dia sehari-hari ya. Kalau masalah perasaan teman-teman, dia sayang banget sama kamu gitu. Malah dia inget janji kamu yang mungkin mau setia sama dia, ngejaga dia selamanya gitu ya. Dan dia juga teringat terus ke sana gitu. Yang membuat dia pada akhirnya jauh dan berjarak dengan kamu adalah karena dia sendiri memang dalam keadaan kurang normal hidupnya ya. Banyak isu finansial dan juga mantan ya, entah mantan pacar atau mantan istri atau mantan suami ya, di sini yang sering mengganggu ya, sering membuat masalah gitu di dalam kehidupan dia ke sini kesininya. Maksudnya gimana ya, sekarang gitu loh ya. Masalah sekarang ini yang membuat kalian saat ini jadi kayak punya masalah dan berjarak gitu. Sebenarnya dia bingung teman-teman, dia sayang banget loh ya, malah pingin nerusin hubungan ini gitu loh ya, sayang banget tapi bingung, keadaannya bingung banget, orang ini kok aneh ya. Oke. Dia juga teman-teman, dia takut banget kalau kamu sampai diambil orang. Ya. Dia takut banget kalau kamu sampai dimiliki sama orang lain. Di sini dia udah jatuh hati banget sama kamu, ya. Aku lihat di sini juga dia banyak ngelamun ya, karena perbedaannya cukup signifikan ya. Mungkin kamu terbilang eksis dalam pekerjaan bagus ya, ekonomi lancar, terus punya bisnis, terus juga banyak hal yang menunjang sosial kamu ya, sehingga kamu jauh lebih terlihat terkenal atau dikenal orang gitu. Ini yang membuat dia agak sedikit ragu ya, apakah dia akan mampu untuk bersama kamu. Tapi yang sebetulnya paling dalam perasaan dia ya, dia masih ingin menjalani hubungan dengan kamu. Karena masalah uang atau isu finansial ini yang membuat dia takut kamu tidak menyayangi dia pada kemudian hari. Tetapi aku pun melihatnya di sini teman-teman, bahwasannya dia juga sebenarnya selalu kepikiran kamu saat jauh sampai hari ini pun ya. Dia juga khawatir kamu bersama dengan orang lain. Dia ada perasaan cemburu di sini ya. Dan aku melihat memang dia banyak kecewa ya pada dirinya sendiri, terutama pada seseorang yang ada di masa lalunya ya. Ini aneh deh, dia betah banget dan nyaman sama kamu, tetapi orang di masa lalunya ini nggak kelar-kelar gitu ya, selalu komunikasi, selalu juga bikin apa ya, kayak bikin banyak masalah gitu ya di dalam hidup dia saat ini. Nah, teman-teman, apakah sekarang berada pada hubungan seperti ini? Ini yang tertangkap ya di lintriknya, hubungan seperti ini. Dan teman-teman ambil saja yang resonate, dan aku ngelihatnya gini sih ya. Ini menurut aku juga lihat lebih lengkapnya gini. Orang ini kesulitan sebetulnya untuk mengesahkan hubungan kalian. Misalkan kamu dan dia memang ada jalan buat sebuah pernikahan, namun di sini tidak bisa disahkan keinginan kalian berdua ini karena ada permasalahan di dalam diri dia dengan masa lalunya. Itu yang pertama. Ada yang dia sembunyikan dari kamu, entah itu apa, tetapi aku lihat masih ada hubungannya dengan masa lalu. Yang kedua, kalaupun dia sama pasangannya berpisah gitu ya,
ataupun bercerai, ini dia ada kemungkinan kayak mau kembali menyatu gitu ya. Jadi dia bingung nih di antara dua pilihan, sama kamu sayang banget gitu, bahkan ingin jiwa raganya pengen bersatu, tapi di satu sisi dia di sana nggak bisa, dia ninggalin juga gitu ya. Karena ya gitu deh ya, mungkin ada seorang anak atau apa ya yang membuat dia berpikir sampai berulang kali sampai susah untuk mengesahkan hubungan kalian saat ini, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman dari kartu tarotnya. Ini udah ya. Nah, oke, ini sebenarnya lebih ke finansial sih ya. Jadi dia isu finansial ini bikin dia takut untuk melangkah hidup bersama dengan kamu, dan takut nanti kamu suatu hari nanti mungkin apa ya, kayak ngerendahin dia gitu, kayak selalu inget-inget dengan kesalahan dia dengan pasangan masa lalu. Dia khawatir, itu yang tertangkap ya, dia khawatir ke arah sana. Tapi secara keinginan memang dia betul-betul besar mencintai kamu, sumpah serius, aku nggak bohong tadi ya. Ini bener-bener dia memang sayang sama kamu, tapi ya itu yang membuat dia nggak bisa fokus ke kamu adalah dia ada sesuatu atau seseorang yang saat ini sedang mungkin dia biayai ya, dia fokusin, jadi ke kamu nggak komitmen tah ya dari awal. Ini aku bilang seperti ini teman-teman ya. Tuh button of the decknya aja gini ya, jadi dia pertimbangan karena orang tua juga, mungkin karena suatu pemikiran dia yang luas, dia paham agama. Di sini juga dia berpikir buat biar nggak kena dosa atau gimana ya, dia masih pelimpan lah untuk memajukan hubungan kalian ini, karena dia ada kekhawatiran yang cukup besar gitu tentang isu tersebut. Nih teman-teman ya, kalau aku lihat seperti ini nih. Di awal kalian menjalin hubungan, dia tuh banyak ngomong gitu ya. Gimana sih biar dapetin kamu gitu, biar kamu percaya ya kan, biar kamu tambah sayang sama dia dan yakin ngejalin hubungan itu ya. Keadaan kalian tuh dari mungkin saat sangat akrab atau mungkin sangat romantis, mungkin hal apa aja diomongin ya. Dia berkata-kata mungkin yang di luar prediksi kamu juga ya, mau hidup semati mungkin sama kamu, tapi keadaan juga yang akan merubah ya, jauh merubah pernyataan dia, ungkapan dia di masa lalu itu akan berubah. Kenapa? Kenyataan gitu, kenyataan di masa depan. Intinya apa? Intinya dia nggak punya perasaan, bukan, karena kamu sedang menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan permasalahan-permasalahan yang dia miliki di masa lalu, dan dia belum mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah yang dia hadapi di masa lalu gitu loh ya. Kalau dia bisa, mungkin dia sudah memantapkan dengan kamu gitu ya, seseorang di masa lalu yang masih dia ingat, dan hingga hari ini mungkin membuat dia sering gelisah dan khawatir tentangnya ya. Dah kan. Menyebalkan. Oke, kita lihat teman-teman ya, untuk saat ini apa sih sebenarnya yang dia inginkan ya ke kamu. Kita lihat ya. Wow, banyak sekali yang aku ambil ya, nggak tahu ya, tanganku pengen ngambilnya segitu ya. Di sini ada the temperance ya, bagaimana sebenarnya apa sih yang dia inginkan ya di dalam hubungan ini dengan kamu. Oke, awalnya memang aku lihat ya, secara memang dia tuh juga bingung ya, serba salah gitu ya, karena memang dia juga sayang sama kamu, iya gitu ya. Terus juga ketidaksengajaan yang terjadi di dalam perjalanan dia terdahulu gitu. Jadi dia waktu di masa lalunya itu, dia dengan kamu tuh nggak sengaja sebetulnya ya. Dia juga kok bisa ya dia jatuh cinta sama kamu. Di sini juga dia bingung gitu loh ya, membagi perasaannya. Padahal dia juga masih belum selesai dengan permasalahan dia dengan orang-orang lamanya.
dengan kamu. Begitupun saat menjalani hubungan, dia juga kesulitan gitu ya, kesulitan untuk berpisah dengan kamu, tidak bisa karena dia udah sayang banget ya. Yang aku lihat nih sebenarnya maunya gimana sih ke kamu ya, dia memang sayang teman-teman, betul-betul murni sayang, lahir batin tulus, bukan mau mempermainkan ya. Aku lihat memang itu ada pertimbangan karena masih ada perasaan lain yang harus dia perhatikan gitu, ada kewajiban mungkin yang harus dia penuhi gitu ya, sehingga tuh kayak dia juga kebingungan ya, nggak tahu dia mau memilih siapa, tapi pingin keduanya, pingin kamu dan dia juga gitu ya. Nih sebenarnya buat apa sih, apa yang dia inginkan adalah pernikahan dengan kamu teman-teman ya. Dia ingin membina hubungan rumah tangga dengan kamu ya, ingin bersama-sama selamanya gitu loh ya. Yang dia impikan, yang dia hayalkan mungkin selama ini adalah bisa hidup berbarengan dengan kamu gitu. Tapi pada kenyataannya nih teman-teman ya, dia belum kelar dengan hal-hal yang ada di belakang dia gitu ya. Terus akhirnya hubungan kalian nih jadi terombang-ambing. Aku lihat seperti itu. Kamu banyak mensupport dia ya, dia juga sama. Jadi kalian saling di sini aku melihat. Sebetulnya dia tidak tega sih dengan apa yang aku lihat di sini ya. Dengan ucapan dia pernah mengatakan sesuatu hal mungkin yang menyenangkan ke kamu, tapi pada akhirnya tidak bisa dia apa ya, terjadi gitu di dalam kehidupannya dia saat ini bersama dengan kamu ya. Saat ini aku lihat hubungan kalian berjarak, saling menjaga jarak ya, saling berjauhan, padahal hampir saja menikah, bahkan mungkin sudah menikah ya, tapi di sini banyak hal yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan hubungan ini. Mungkin karena banyak gosip, banyak isu yang terjadi ya, entah ini isu dia dengan orang yang di masa lalu atau isu-isu lainnya itu keluar bermunculan dan kamu mendengar, bahkan kamu pun mungkin merasa cemburu dan merasa sakit. Namun tetapi lagi-lagi karena mungkin ada gairah ya di situ yang membuat kalian tuh selalu susah untuk berpisah atau terpisahkan, selalu bersatu lagi. Tapi memang kendalanya sekarang kalian sudah saling menjauh dan berbeda tempat atau berbeda lokasi. Mungkin tempat tinggalnya udah ada yang pindah, salah satu memutuskan apa ya, perjalanannya diputus gitu ya. Mungkin kamu juga ngerasa udah ya nggak ber apa ya, nggak berkomitmen, nggak ada ujungnya, nggak ada arahnya mau kemana, kamu udah ngikutin, kamu udah support dia, tapi ternyata dia banyak memberikan kamu apa ya, kayak teka-teki, terus banyak ngasih kamu hal yang nggak enak, kamu juga banyak tekanan sana sini. Karena apa? Karena banyak orang yang mengantarkan pembicaraan yang kurang enak tentang kehidupan dia di masa lalu kah, atau tentang diri dia ke saat ini gitu ya. Dia punya banyak masalah yang nggak kelar-kelar, nggak clear-clear gitu ya, kamu jadi keikutan pusing gitu ya di dalam hubungan ini gitu. Pada akhirnya kamu juga jadi hilang perasaan sayangnya kepada dia, tetapi dia saat ini sedang sedih banget. Sedih karena kamu jaga jarak gitu, sedih karena kamu tidak mengerti diri dia, sebenarnya keinginan dia itu apa, kamu nggak paham. Dia pingin banget kamu kembali lagi kepada dia ya. Ya, dia aku lihat di sini menyusun sebuah rencana ya. Dia pingin hubungan kalian tuh bisa baik-baik lagi. Dia pingin minta maaf ya. Dia pingin ada tetap ada komunikasi dengan kamu, tetap ada kerjasama dengan kamu. Intinya apa? Dia nggak mau jauh dari kamu gitu. Secara energi yang aku tangkap, memang dia tidak bisa hidup atau tidak bisa hidupnya baik-baik aja, hidupnya sehat ya kalau kamu nih jauh atau tidak berada atau tidak berkomunikasi dengan dia. Gini, misalkan kamu berada pada suatu tempat, pada tempat yang jauh gitu ya. Aku tuh kenapa sih jadi ya dia tuh berada di tempat yang jauh dan kamu juga gitu ya, sudah saling memisahkan diri. Awalnya mungkin karena sering bertengkar atau ada kesedihan sih, kalau aku lihat bukan bertengkar ya, jadi kayak ada yang baper gitu, kesinggung.
terus akhirnya memisahkan diri aja gitu tanpa ngomong, tanpa pembicaraan. Mungkin ada pembicaraan tapi enggak, kayaknya gitu pembicaranya tuh kayak dia tuh pengennya kamu perhatiin dia, kamu juga pengennya dia yang perhatiin kamu, atau kayak mancing supaya dia itu lebih fokus ke kamu, atau dia juga mungkin sebaliknya gitu ya. Jadi kalian melakukan usaha yang sama untuk meredakan masalah atau untuk membuat hubungan kalian ini jadi lebih dekat lagi. Ternyata kenyataannya enggak ya. Kamu mungkin mengancam berpisah dengan dia ya, akhirnya kamu jaga jarak tapi dia tidak mencari kamu karena katanya ini kesalahan kamu, dan kamu juga dan dia juga mungkin seperti itu, dia menjaga jarak dari kamu. Mungkin dia ngeblokir kamu, atau tidak jawab WA, atau tidak jawab telepon kamu, atau chat kamu, atau email kamu ya. Dia lakukan katanya itu semua karena kesalahan kamu. Semua kesalahan ada di kamu ya. Jadi dia memang secara perasaan, secara batinnya memang sangat mencintai kamu ya gitu, senang gitu. Atau memang kalau ini belum menikah, dia pingin sampai ini ke pernikahan. Bahkan ini ada yang sudah menikah tapi tidak bahagia. Karena apa? Karena masih ada seseorang itu, atau ada masalah yang di masa lalu yang belum dikelirkan, belum selesai. Saatnya kamu mungkin pergi dari dia gitu ya. Ya dia intinya pingin kembali bersatu dengan kamu. Apa yang dia inginkan? Ya, yang dia inginkan adalah sebuah kerjasama gitu. Entah ini di dalam apa, entah di dalam hubungan kalian, atau ada juga dia mau ngajak bisnis. Yang aku lihat di sini memang rencana dia atau keinginan dia adalah untuk menikahi kamu, tapi banyaknya isu yang terjadi membuat kalian saat ini terpisah. Tetapi di sini dia ada keinginan untuk menyatukan hubungan ini kembali ya. Dia selalu berafirmasi kah? Iya. Dia selalu berpikir positifkah tentang kamu? Iya. Apakah dia juga sering mendoakan atau apa ya? Berkata-kata yang baik di saat kamu jauh? Iya, dia melakukan hal tersebut. Dia pingin kayak apa ya, kehidupan yang dia jalanin ini baik-baik aja. Dia pingin banget, makanya ya, dia pingin banget apa ya, bisa ngertiin kamu. Tapi yang ada gitu, kalian tuh selalu kayak salah paham gitu ya, selalu salah paham kalian nih. Jadi kamu sedih, dia sedih, dua-duanya sedih. Jadi menanggapinya gini, dia kecewa karena kamu tidak mengerti apa maksud dia. Kamu kecewa ya, dan mulai menjauh dari dia karena dianya yang nggak pernah perhatian sama kamu lagi saat udah deket, atau saat sudah menikah, atau memang ada something yang terjadi nih ya. Kenapa ini yang bikin kamu kecewa dan kamu jarang sekali bisa semangat gitu ya kalau sedang berurusan dengan dia. Tapi kalau jauh nggak bisa, tapi kalau lagi komunikasi bawaannya memang bahagia ya. Tapi nanti kalau udah jauh saling tuduh menuduh. Ntar pas komunikasi lagi baik lagi, ntar kalau jauh lagi marahan lagi. Kayak begini loh teman-teman ya, buruk sangka. Tapi buruk sangkanya karena ini karena yang aku lihat di sini nggak pernah ada yang berani buat speak up atau begini, tidak ada yang memberanikan diri untuk bicara. Mungkin kamu berani bicara banyak hal tentang diri kamu, keinginan kamu kepada dia, perasaan kamu terhadap dia ya, tetapi dia lebih kayak menutup ya. Apakah dia sayang enggak sama kamu gitu ya, apakah dia mau melakukan sesuatu kah sama kamu kalau kamu begini begitu. Nah, kamu ngetes dia dan ternyata dia tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya kamu sedang tunggu itu sebagai jawaban yang kamu harapkan. Tapi ternyata pada kenyataannya dia bikin kecewa ya, dan dia juga berprasangkanya sebaliknya, kamu yang bikin dia kecewa. Kenapa sih gitu loh ya, kok kamu nggak bisa ngerayu dia, nggak bisa support dia. Kamu cari cara biar dia tuh mau paham gitu loh, atau sabar gitu. Dia meminta kamu untuk bersabar gitu ya, atau untuk menunggu lah intinya. Jangan langsung ngambek, jangan langsung marah, terus mungkin
ninggalin dia. Dia cuman pengen kamu paham apa yang saat ini sedang dia jalani, kondisi yang saat ini sedang dia pusingkan ya. Mungkin kamu juga paham kenapa sih kamu nggak mau nunggu. Dia juga bingung kenapa sifat kamu seperti itu. Jangan-jangan kamu tidak mencintai dia lagi, atau kamu, ya dia bingung lah intinya gitu dengan sikap kamu. Dan dia juga nggak bisa memutuskan untuk berpisah dengan yang ono. Walaupun udah berpisah, misalkan masih ada komunikasi, kamu nggak mau kehubung dengan dia lagi, si dianya, tapi si dianya masih ada urusan dengan orang yang ono gitu. Tapi gimana, nggak bisa dia, karena ada kewajiban yang harus dia penuhi. Dan kamu juga di sini nggak bisa dia lepasin, karena dia pengen keduanya, pengen kamu, pengen dia gitu ya, atau bertanggung jawab dengan yang di sana juga gitu. Dia nggak mau ngelepas kamu ya. Di sini dia sedang meminta bantuan ya kepada semesta gitu, untuk apa ya, memberikan jalan keluar. Saat ini dia sedang berharap untuk ada jalan keluar gitu, karena dia pingin kamu, pingin sama orang yang masa lalu itu yang belum kelar juga ya, bisa gitu ya, stabil. Jadi dia bisa pegang dua-duanya, kewajiban mungkin dengan orang yang di masa lalu, atau memang dia juga pingin apa ya, memperbaiki hubungan orang tersebut ya, yang ada di masa lalunya gitu. Dan dia juga nggak mau ngelepas kamu, nggak mau gitu ya. Kita lihat ya, untuk apa sih sebetulnya dia itu yang tadi ya. Intinya dia pingin menjadikan kamu pasangannya gitu dalam hal rumah tangganya. Paham gak sih teman-teman? Aku ngomongnya kayaknya rada berbelit-belit ya. I'm so sorry teman-teman, please jangan pada jangan pada. Oke, kita lihat di sini bagaimana kondisi dia saat ini ya. Setelah aku lihat di sini kasusnya mungkin kamu menjauh atau menjaga jarak ya. Kita lihat seperti apa kondisi dia saat ini. Ih, semuanya soal uang ya. Galau dia teman-teman, galau banget ya. Aku lihat dia galau gitu teman-teman ya, bingung dia mau mutus, nggak bisa mengambil kamu atau dia gitu loh ya. Kondisi dia saat ini memang bahagia sih gitu, maaf ya teman-teman, tapi itu yang terlihat. Aku lihatnya dia lagi bahagia gitu ya, karena dia juga bisa kembali membaik hubungan dia dengan keluarganya. Itu yang pertama ya, dia bisa kembali membaik. Terus juga aku lihat mungkin dia juga dapat warisan ya. Ini mungkin situasi kondisi yang kamu mungkin sulit terima ini, tapi ini yang sedang dia alami saat ini kondisinya ya, sejak jauh dari kamu gitu. Tetapi aku lihat dia juga ada sedih banget ya, sayang gitu, sangat menyayangkan hubungan yang sudah kalian bina itu ya. Dia sering terpikirkan ya, masih ke distrik kamu lah dalam dia mengerjakan pekerjaan dia ya. Dalam berfokus pun dia mulai banyak ketidakstabilan ya, pekerjaannya banyak yang berantakan karena kepikiran kamu. Dia bingung gitu loh, dia bingung memutuskan. Tapi dia juga paham saat ini ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu gitu, yang tidak bisa dia beritahu semua. Entah itu pekerjaannya yang membuat dia gengsi, atau hubungan dia mungkin kembali membaik dengan keluarganya, atau ada hal lain yang dia memang betul-betul tidak memberitahu kamu, sehingga mungkin kamu bingung seperti apa sih, kok dia
pasangan kamu, tapi dia banyak menutupi cerita asli dalam kehidupannya, membuat kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana dia, ya. Dan aku lihat kondisinya dia memang sedang bingung, teman-teman, karena aku lihat dia di sini seperti sudah terikat dengan seseorang atau masalah di masa lalu yang dia sendiri belum kelar, tapi terikat, ngerti ya teman-teman ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa melepaskan yang di sana, atau memang ada masalah ini karena mungkin dia punya permasalahan keuangan kah, atau banyak jasa yang sudah dia dapatkan dari keluarga seseorang yang sudah dia tinggalkan itu, ya. Dan aku lihat di sini orang tuanya juga meminta untuk kembali memperbaiki hubungan ini atas permintaan orang tuanya, teman-teman ya. Dan aku melihat juga dia juga nggak bisa ngelepasin kamu, dia pingin menikahi kamu, tapi keadaannya dia sudah memiliki keluarga dan sudah didukung oleh orang tuanya, sedang dengan kamu itu yang membuat dia tidak bisa berpikir secara cepat gitu. Intinya teman-teman, dia hari ini sedang galau, dia tidak mau melepas kamu, juga tidak mau melepas masalah yang ada di masa lalu gitu, nggak mau ngeberesin, atau memang udah beres tapi ada yang dia sembunyikan. Intinya dia nggak bisa, teman-teman, bersatu dengan kamu, tapi nggak bisa ngelepasin kamu. Cuman dia butuh keyakinan atau butuh jawaban dari kamu. Apa kamu mau hidup bersama dengan dia, tapi gitu ya, kamu disembunyikan? Apakah kamu mau berpisah dengan dia sedangkan dia selalu mengejar kamu? Jadi teman-teman, saat ini dalam kondisi kalian berjarak pun dia masih terus mengintai, memperhatikan kamu dari kejauhan. Karena apa? Karena dia belum bisa melepas kamu, belum ada harapan untuk dia, belum ada tujuan dia untuk lebih fokus ke hadapan masa depannya itu dengan orang yang ada di masa lalu. Itu belum ada tujuan ke sana. Tetapi untuk hubungan mereka saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi saat kalian mungkin berhubungan itu dalam keadaan kurang beruntung gitu ya, dia banyak hinaan, cacian, kesusahan, ya. Setelah bersama dengan kamu banyak kemajuan, banyak kebaikan yang sudah kamu mungkin beri petunjuk kepada dia, atau mungkin kamu juga orang yang tidak segan-segan memberikan modal, bisa jadi seperti itu, karena di sini berkaitan dengan finansial gitu ya. Dan aku lihatnya dia kayak mau menjadikan kamu mungkin second choice-nya dia gitu ya. Tidak mau melepas kamu, tapi kamu akan tetap jadi pasangan dia. Dia nggak ingin ngelepasin kamu. Kenapa? Ya karena cinta dan gairahnya dia terhadap kamu yang begitu sangat besar ya, membuat dia sekarang sering bersedih gitu, memikirkan keadaan hubungan kalian. Dia mesti gimana? Dia bingung saat ini, teman-teman. Dia juga banyak malas, banyak berada di dalam kamar, atau dia sering ngelamun, sering diem, tidak suka tempat keramaian dan ngobrol sama teman-temannya. Banyak menarik diri karena kesedihan, merindukan kamu. Saat ini dia sakit hati ya. Aku lihat di sini, teman-teman, saat kamu menjauh dari dia, sakit sekali hatinya saat ini, kangen banget sama kamu, banyak mikirin kamu. Dan juga di sini aku lihat banyak melamun, kesepian, karena kamulah energi dia, karena kamulah sebetulnya orang yang menularkan keberuntungan dalam hidup dia. Dia ngerasain itu saat jauh dari kamu, banyak kesulitan, bahkan kok nggak bahagia ya. Waktu bersama kamu kok bahagia banget, makanya dia bisa bersatu lagi atau bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga yang sudah ditinggalkan. Tetapi kenapa saat jauh dari kamu dia sudah kembali lagi, kok hati dia hampa, kosong, tidak ada gairah? Ada apa yang sedang terjadi?
Karena apa? Sebetulnya dia sayang sama kamu, dia merindukan kamu, tapi di sini ada penghalang. Tidak bisa dia berbuat sesuatu, dia hanya bisa diam, duduk, nggak bisa ngelakuin apapun karena saat ini dia seperti tidak bisa melanggar hukum, ya, melanggar ikatan yang sudah dibuat atau sudah dia jalani, yang sedang dia jalani saat ini. Ya teman-teman, di situ ada Nine of Wands. Dia bertahan dalam rasa sakit, dia bertahan terus, dia sering mikirin kamu terus hingga hari ini dia masih belum bisa melupakan kamu. Kenapa? Sayangnya begitu besar, tetapi hubungan ini sangat sulit untuk disatukan karena hambatannya adalah ya mungkin dia sudah ada pernikahan atau dia ada hubungan baik lagi langsung mengajukan pernikahan. Jadi kamu adalah orang yang menyembuhkan lukanya, penderitaannya gitu ya. Tapi saat dia sudah bahagia, kamu dilupakan. Dan sampai hari ini dia diberikan rasa sakit, dia diberikan rasa kerinduan yang besar oleh semesta. Karena aku lihat di sini ternyata kamu adalah gairahnya itu yang saat ini sudah menjauh dari dia. Saat dia rindu sama kamu, dia sampai sakit hatinya, panas, sakit, ya. Dia ingin didekap oleh kamu. Sering sekali dia selalu mengintai media sosial kamu. Untuk apa? Untuk melihat sebuah kata-kata mungkin bisa menenangkan dia atau bisa membuat dirinya nyaman, ya, meskipun jauh dari kamu. Sebetulnya yang dia butuhkan, yang dia cari dari kamu adalah kenyamanan, kasih sayang, gitu. Tetapi kalau aku lihat di sini secara energi ini, kalau energi bolak-balik dan cerminannya ada, aku lihat kamu ini orangnya sabar, pemaaf, ya. Terus emang agak galak juga, cerewet juga, terus suka ngatur juga, iya. Tapi kamu juga lebih support pasangan, ya. Terus sering mengabaikan masalah-masalah besar atau kecil, ya. Kamu tidak mempermasalahkan, yang penting udah minta maaf. Tapi juga karena kamu rasanya punya sayang gitu, jadi kamu selalu memberikan kesempatan untuk seseorang yang kamu sayang ini, sehingga kamu sendiri jadinya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kesehatan kamu pun banyak berkurang awalnya, seperti itu yang terlihat. Tetapi lama-kelamaan aku melihatnya kamu mulai healing, mencari banyak hal dari kejadian yang sudah kamu lewati sendirian, ya. Dan aku lihat juga kamu berhasil melewati semua ujian itu, keluar dari masalah yang saat itu mungkin membelenggu kamu. Dan saat ini aku melihat kamu sudah semakin percaya diri dan hidupnya agak santai, ya. Walaupun mungkin sesekali teringat saja, dan hidupmu aku lihat lebih santai, lebih kayak seperti banyak orang yang melihat kamu tuh dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi orang lain tidak mengenal atau tahu tentang kamu karena masalah percintaankah, masalah pekerjaankah, gitu. Tapi yang lainnya mengenal karena kamu orang yang baik, yang tulus, ya, yang selalu membantu orang lain di kala kesusahan dan selalu banyak membantu dia. Ini yang paling aku suka sih ya dari kamu. Jadi sering membantu kesusahan orang, tapi kamu tidak berharap bisa mendapatkan imbalan. Ya, aduh, bener-bener deh bikin sedih banget ya. Oke teman-teman, saat ini apa yang sedang terjadi kepada dia? Satu kartu lagi ya, satu kartu lagi. Apa yang sedang terjadi saat ini kepada dia saat kamu sudah menjauh pergi? Ya teman-teman, dia bingung di sini. Oke, dia masih belum bisa keluar dari situasi yang saat ini memberatkan dia, ya. Dia mau
mau menjalin hubungan dengan kamu, mau kembali lagi dengan kamu, tapi dia bingung, sudah terikat janji atau sudah terikat hubungan dengan orang lain, ya. Tapi pada akhirnya setelah kamu menjauh dari dia, teman-teman ya, aku lihat di sini dia juga tidak terlalu baik-baik saja dengan keluarganya yang sudah dia lupakan. Dia balik lagi dan ternyata tidak membuat diri dia bahagia, ya, masih memikirkan kamu. Mungkin dia tidak melihatmu menggandeng tanganmu, tetapi dia masih teringat di dalam pikiran dan masih tersimpan di dalam hatinya. Ya, dia ingin melangkah ke kamu tapi tidak bisa, teman-teman. Ya, itu yang saat ini sedang terjadi dan aku melihat dia sedang mengalami penderitaan yang hebat, yaitu dia sedang memikir kamu, ya. Karena saat ini yang aku lihat dia tuh kepingin kangen, pingin ketemu gitu ya, pingin berkata-kata, ya jangan pergi ya. Itu tidak akan bisa terjadi. Hai tuan, hai nyonya, nggak bisa. Kalau kamu adalah seorang laki-laki yang menonton video ini, berarti ini video buat kamu. Tapi kalau video ini ditonton oleh perempuan, hai, kamu sudah punya suami, kamu sudah punya pacar, yuk, jangan diterima. Fokus dengan hubungan yang saat ini sedang kamu jalani supaya kamu bisa bahagia. Ya, banyak kekurangan pada pasanganmu bukan berarti kamu harus mencari yang lain. Di tempat lain tidak akan pernah bisa memuaskan apa yang menjadi pencarian kamu. Banyak bersyukur, ya, perbaiki keadaan. Kalau memang tidak bisa baik, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak melakukan hal yang sama terus berulang kali, ya. Fokus ke masa depan supaya finansial kamu bertambah banyak dan siapa tahu kamu jadi hartawan. Banyak harta. Ya, seperti itu. Oke, energi dari kita bilang ini rising aja ya. Kalau rising itu adalah kamu kayak cangkang telur gitu ya, luarnya gitu. Rising itu luarnya telur. Kalau telur itu udah dipecahin, putihnya itu namanya sun. Ya, kalau kuningnya itu baru namanya moon, dalamnya kamunya itu baru itu moon. Ya, ini rising, ini hanya dugaan saja. Jadi dari luar telur aja itu bilang dugaan. Belum tahu kamu dalamnya siapa, kamu ini zodiaknya doang gitu, tapi belum tentu kamu gitu ya. Oke, ini sini ada Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, ada Sagittarius, ada Aries, Leo, satu lagi apa ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada Pisces, Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, kita lihat teman-teman untuk inisialnya ya. Oke, kalau di sini tidak ada namanya tidak apa-apa. Ya, mungkin ini bukan buat kamu, tapi ya nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan jangan sampai ini ada di dalam kehidupan kamu ya, jauh-jauh dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan. Semoga Tuhan selalu melindungi kamu semuanya, teman-temanku sayang. Maafin aku ya, selama ini mungkin aku sering manggil kamu, abis aku belum tahu mau panggil teman-teman ini apa. Yang lain mungkin udah ada sebutan sayang-sayang atau apa. Kalau aku belum punya sebutan buat kalian, tapi cuman bisa bilang kamu. Jangan pada marah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon doa restunya, semoga semoga channel ini terus berkembang dan terus maju ya. Dadah semuanya, bye.